Datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW bertanya, hari kiamat kapan, wahai Rasulullah? Wala ba'adat kalah. Emang kamu nyiapin apa? Emang kamu sudah nyiapin apa? Kata Rasulullah. Bila terjadi seperti itu, udah kamu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selesaikan, waliyantahi, selesaikan. Selesai udah, jangan cukup. Dicukupkan. Jangan teruskan. Nah, ini kalau ini kan tali saya agnostik. Ya tahu, agnostik. Agnostik. Ya. Di sini ada komentar agnostik, saya nulis mobil. Oh, udah. Ya intinya adalah Rasulullah udah memulai duluan sesuatu yang akan nanti terjadi, sesuatu yang merusak syubhat, sesuatu yang merusak. Nah, jadi tujuannya Rasulullah inisiatif memulai duluan adalah untuk menjawab keambiguan nanti sebelum terjadinya. Hadisnya yang tadi ketika syaitan datang kepada kamu nih dan akan bertanya siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan, sampai di puncaknya dia akan mengatakan siapa yang menciptakan Tuhanmu. Baik, itu di bab ke-13. Sekarang di bab ke-14, ijabatuhu sallallahu alaihi wasallam as-sa'ila amma sa'ala anhu. Nah ini normal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan. Kalau tadi nggak ditanyakan tapi udah tiba-tiba ngasih jawaban atau inisiatif untuk mengasih kabar. Sekarang menjawab pertanyaan. Rasulullah menjawab pertanyaan. Nah ini normal. Di hadis 79, An Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Kalau ini prolog ini masih mukadimah. Innama syifa'ul 'ayyi, obatnya kebodohan itu bertanya. Ini masih prolog, maaf saya tadi. Oh ini di halaman 142 contoh kasus atau contoh hadisnya. Wa riwayatu Abi Dawud hadza, ya Rasulullah, inna nujawiru ahlal kitab. Kita bertetanggaan dengan ahlul kitab. Kita bertetanggaan dengan orang Nasrani dan Yahudi. Wahum yatbahuna fi qudurihim al-khinzir. Dan mereka memasak babi di wajan-wajan mereka. Wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamr. Dan mereka minum di gelas-gelas mereka alkohol, khamr, DLSB. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in wajadtum ghayraha faqulu. Jadi pertanyaannya adalah kita bertetanggaan dengan ahlul kitab, dengan Nasrani, dengan Kristen dan dengan Yahudi. Mereka makan babi, mereka masak babi di wajannya, mereka minum di gelasnya khamar, alkohol. Wajan. Oh gitu. Di wajan. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in wajadtum ghayraha. Kata Rasulullah, kalau kamu mendapatkan selain itu, ya pakai. Selain yang dipakai tadi sama orang ahli kitab, ya pakai. In wajadtum ghayraha, mungkin dulu ini masih ini ya, furniturnya masih sedikit ya. Wajannya masih mahal atau masih jarang yang pakai gitu. Jadi belum ada kompor, belum ada apa, jadi barangkali minjem kali ya. Tradisi orang dulu bisa minjem dulu gitu, nggak tahu deh. Intinya
In wajadtum ghairaha, apabila kamu dapat yang lain, maka itu fakulu fiha, makanlah dengan itu, dengan wajan atau dengan piring, washrabu atau dengan gelas yang lain. Wa in lam tajidu ghairaha farhadu biha bil ma. Apabila nggak dapat, ya udah cuci dengan sebaik mungkin. Farhadu biha, cuci itu wajan dan gelasnya, cuci dulu sebelum kamu pakai. Wa kul washrab, silakan minum dan makan. Itu jawabannya. Menjawab pertanyaan yang tadi normal. 15 jawabuhu sallallahu alaihi wasallam as-sa'ila bi aktsara mimma sa'ala anhu. Rasulullah menjawab lebih dari yang ditanyakan. Tujuan atau penekanan atau alasan kenapa Rasulullah menjawab lebih, idza ra'a an-nabi hajatan ila ma'rifati za'id an su'alihi, adalah butuhnya orang itu kepada jawaban yang saya akan sampaikan. Jadi si orang ini sebenarnya butuh yang saya sampaikan, yang Rasulullah sampaikan. Itu hadisnya di nomor 85, warawa Muslim fi kitabil hajj fi bab sihhati hajji shabi wa ajri man hajja bihi. Diriwayatkan dari Imam Muslim dalam bab haji, babnya adalah bab sihhati haji shabi, sahnya anak kecil haji dan pahala yang menghajikan. Wa Abu Daud wa Nasai an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Imam Muslim dan Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala rafa'at imra'atun sabiyyan laha wa hiya hajjah wa qalat ya Rasulullah ali hadha hajjun qala na'am wa laki ajrun. Si perempuan datang dan bertanya kepada Rasulullah, perempuan mengangkat anak bayinya, nggak tahu teknisnya gimana ya, intinya mengangkat anak bayinya dan dia lagi berhaji. Si perempuan itu lagi berhaji dan bertanya. Si perempuan bertanya, ya Rasulullah, alihaza hajjun, apakah si anak kecil ini juga mendapatkan haji? Sah hajinya? Wala na'am. Ya. Ditambahkan lagi, walaki ajrun, dan kamu juga mendapatkan pahala. Nah, jadi yang ditanya adalah apakah dia sah hajinya? Sah. Tambahannya, kamu juga dapat pahala. Nah, jadi ini adalah jawaban yang lebih dari apa yang ditanyakan. Bab selanjutnya, lafzu sallallahu alaihi wasallam as-sa'ila ila ghairi mas'al. Rasulullah mengalihkan si penanya kepada apa yang ditanya. Jadi mengalihkan kepada yang apa yang ditanya itu dialihkan. Tujuannya adalah li hikmatin balighah. Ada hikmah di situ. Ada sebuah kebijaksanaan di jawaban yang dijawab Rasulullah. Hadisnya 86, marwahul Bukhari wa Muslim, walafzul Bukhari, dan lafaznya dari Imam Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'a ya Rasulullah. Datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, hari kiamat kapan wahai Rasulullah? Qala ma'adatkalah. Emang kamu nyiapin apa? Emang kamu sudah nyiapin apa? Kata Rasulullah. Qala ma'adattu laha min katsiri sholatin wala shaumin wala shadaqatin. Kata si penanya, ini kan pertanyaannya kan tentang kiamat kapan? Jawabnya nggak ditanya dengan waktu. Mestinya kan waktu. Akhirnya mengalihkan pertanyaan itu Rasulullah. Boleh tuh mengalihkan pertanyaan. Nah, kata Rasulullah, emang kamu udah nyiapin apa buat hari kiamat? Ini kan mengalihkan. Tapi ada hubungannya.
Qala ma'adatul min kasir sholatin wala shamin wala shamin. Saya nggak banyak sih sholat, ya segitu aja. Sholat juga wajib aja gitu, nggak banyak sholat. Terus puasa juga ya segitu aja, secukupnya. Wala sodako juga segitu aja. Tapi saya walakin, tapi saya mencintai Allah dan Rasul. Qala Rasulullah, kata Rasulullah, anta ma'ama ahbab. Udah, kamu bersama orang yang cintai. Kamu bersama orang yang mencintai, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, jadi dipalingkan dulu pertanyaannya, setelah itu ya jawabannya mungkin tersirat. Baik, itu adalah Rasul yang memalingkan dari pertanyaan. Bab selanjutnya halaman 149 dan akhir 149 di bab ke-17, isti'adatuhu sallallahu alaihi wasallam as-su'ala min as-sa'il li'ifa'i bayanil hukmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang pertanyaan yang ditanyakan oleh si penanya. Li'ifa'i bayanil hukmi, untuk apa ya? Injas atau ikmal. Ya mungkin untuk menambahkan atau menyempurnakan ada tambahan hukum. Hadisnya langsung dibawa karena ini hadisnya nomor 1. Marwah Muslim wa Nasai wa lafzul Muslim an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fihi. Dari Abi Qatadah bahwasanya Rasulullah berdiri di antara mereka. Wa fi fadzakara lahum anal jihad fi sabilillah. Jihad itu fi sabilillah, wal imanu billah afdhalul a'mal, dan beriman kepada Allah adalah sebaik-baik amalan, sebaik-baik amal. Faqama rajulun, berdirilah salah satu dari mereka, dari perkumpulan. Faqala ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah kaffara anni khotoyaya. Wahai Rasulullah, kalau aku terbunuh, kalau aku syahid di jalan Allah dalam perang, apakah dosa-dosaku akan terhapus? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Kata Rasulullah, iya, kalau kamu terbunuh, kalau kamu syahid di jalan Allah, ya berarti itu kafar, berarti dihapuskan dosa-dosa. Wa anta sabir, dan kamu bersabar, muhtasibun muqbilun ghairu mudbir, ikhlas dan ingin hanya ibtigo mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Muqbil ghairu mudbir, ya itu kurang lebih artinya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kaifa qulta?" Tadi kamu ngomong apa? Kata Rasul, tadi kamu ngomong apa? Qala ara'aita in qutiltu, diulang lagi pertanyaan. Bagaimana kalau aku syahid di jalan Allah, apakah dosa-dosaku terhapus? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab lagi, "Na'am." Ya tadi. Iya, wa anta sabir muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Nah, ini satu lagi. Ini ditambahkan. Ini yang dimaksud, ada penjelasan hukum yang baru datang dari malaikat Jibril. Illa dain, kecuali utang tidak terhapus. Kecuali hutang. Fa inna Jibril qala lidzalika. Karena Jibril baru datang kepadaku dan mengabari itu. Jadi mungkin setelah menjawab langsung nggak tahu. Illa kecuali hutang. Baik, itu adalah pengulangan Rasulullah li'ifa'i bainal hukmi, untuk melengkapi atau menambahkan hukum yang baru datang. Kan biasalah Rasul datang wahyunya.
Baik, itulah adalah resume saya yang dari halaman 118 sampai 149, metode-metode Rasulullah dalam mengajarkan kepada umatnya atau sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.